Kita semua tahu kan, hubungan Naruto sama Sasuke itu, wah, ikonik banget. Dan sentralnya ya, kebencian Sasuke. Tapi gimana kalau sebenarnya itu sama sekali bukan benci? Nah, di sini kita bakal coba bongkar perspektif yang mungkin bikin kalian kaget. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Apa benar Sasuke itu benci sama Naruto? Kalau kita lihat pertarungan mereka yang gila-gilaan, kata-kata kasarnya, ya jelas jawabannya iya kan? Tapi, tunggu dulu. Ceritanya tuh ternyata jauh lebih rumit dari yang kelihatan di permukaan. Oke, kita langsung aja ke poin kuncinya. Yang kita lihat selama ini, itu bukan benci yang sebenarnya. Nah, loh, kalimat ini nih, ini jadi pondasi dari semua omongan kita kali ini. Dan ini, wah, ini mengubah segalanya. Jadi pertanyaannya sekarang, kalau bukan benci, terus apa dong yang dirasain Sasuke? Jawabannya ada di sini. Ini bukan soal benci, tapi soal cermin. Ya, cermin. Perasaan Sasuke ke Naruto itu jauh lebih dalam, lebih personal. Bukan sekedar musuh bebuyutan, tapi lebih ke refleksi diri. Coba deh, bayangin. Tiap kali Sasuke natap Naruto, dia itu nggak cuma lihat rivalnya. Nggak, dia itu lihat versi lain dari dirinya. Semacam bayangan yang nunjukin, gue bisa jadi kayak gitu kalau gue milih jalan yang beda. Konsep ini kuat banget, dan ini teman-teman adalah kunci dari hubungan mereka berdua. Oke, biar lebih paham kenapa Naruto itu bisa jadi cermin buat Sasuke, kita harus mundur sedikit ke masa kecil mereka. Kenapa? Karena pondasi hubungan mereka itu dibangun di atas luka yang sama persis. Ini yang bikin mereka punya ikatan yang, ya, orang lain gak bakal ngerti. Lihat aja deh perbandingannya. Sama-sama kesepian, sama-sama udah nggak punya keluarga. Bener-bener mulai dari titik nol yang identik kan? Keduanya sama-sama korban tragedi. Jadi ikatan mereka itu bukan cuma soal siapa lebih jago, tapi ditempa di dalam rasa sepi yang mereka bagi berdua. Meskipun mereka mulai dari garis start yang sama, kita semua tahu finishnya beda jauh banget. Nah, apa sih yang bikin mereka belok ke arah yang berlawanan? Di tengah semua kesamaan itu, ternyata ada satu aja perbedaan krusial yang jadi pembedanya. Dan inilah dia, momen penentunya. Dengan latar belakang yang nyaris kembar, satu perbedaan kecil ini justru jadi jurang pemisah yang super lebar di antara mereka. Apa coba? Ini dia jawabannya. Di tengah penderitaan yang sama, entah gimana caranya, Naruto itu tetap kuat. Dia terus maju, dia cari teman, dan yang paling penting, dia nggak pernah nyerah sama kegelapan. Nah, Sasuke, dia lihat semua itu. Dan apa yang dia lihat itu memicu sesuatu yang sama sekali beda di dalam dirinya. Jadi, gimana coba rasanya Sasuke ngelihat cerminannya? Orang yang harusnya sama menderitanya kayak dia, malah jadi lebih kuat, lebih tangguh. Reaksi Sasuke atas semua ini cuma satu, sebuah emosi yang dalam banget dan sangat merusak. Ingat ya, ini bukan benci, bukan juga sekedar iri, tapi ini adalah perasaan kalah telak, perasaan yang menghancurkan. Bayangin, dia, Sasuke Uchiha, si jenius, merasa gagal di area di mana Naruto yang dulu dianggap pecundang justru berhasil. Nah, ini dia intinya. Kekuatan Naruto itu buat Sasuke bukan jadi sumber inspirasi, malah sebaliknya. Itu jadi bukti hidup kegagalan dirinya sendiri. Jadi setiap kali Naruto jadi lebih kuat, itu kayak nampar Sasuke, ngingetin dia terus-terusan. Lu udah kalah. Perasaan kalah yang terus-terusan ini jelas nggak bisa didiamin gitu aja sama Sasuke. Nggak mungkin. Perasaan inilah yang jadi pemicu, jadi mesin pendorong di balik salah satu keputusan terbesar dalam hidupnya. Proses berpikirnya Sasuke itu bisa kita pecah jadi 3 langkah simpel. Pertama, dia ngeliat Naruto yang harusnya sama kayak dia. Malah jadi kuat. Kedua, ini bikin dia ngerasa kalah, ngerasa ketinggalan jauh. Nah, ketiga, buat ngobatin rasa kalah itu, dia harus pergi. Dia harus cari kekuatan dengan caranya sendiri. Ya, meskipun itu artinya harus masuk ke jalan yang gelap. Ini akhirnya membawa kita ke sebuah pertanyaan terakhir yang lumayan dalam sih. Ini bukan lagi soal Sasuke dan Naruto. Ini soal kita semua. Coba bayangin, kalau cerminan diri kamu sendiri ternyata lebih kuat dari kamu, apa yang bakal kamu pilih? Apakah itu bakal jadi inspirasi buat jadi lebih baik? Atau justru itu bakal ngehancurin kamu dan bikin kamu milih jalan yang sama sekali beda? Coba deh renungkan.